Bye. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Nanda lagi. Dan hari ini saya sendiri nih teman-teman, karena bukan dalam sesi diskusi, tapi tetap saya akan membagikan tips-tips apa aja yang sebenarnya akan saya bahas hari ini sesuai judul. Jadi stay tune terus ya, apa aja yang mau dibahas. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah masuk kepada bulan Ramadan. Nah, tapi walaupun saya membahas terkait dengan tips-tipsnya, insya Allah nggak basi ya teman-teman, karena ini masih dalam 1 hari. Insya Allah kita bisa terus memperbaharui niat nih, gitu. Nah tentunya kan kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang berarti bagi kita, karena insya Allah kita berusaha untuk menjadikan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, tentunya kita Ramadan ini layaknya kayak menyambut pujaan hati lah. Kayak kalau kita nyambut pujaan hati kan ini ya teman-teman ya, kayak harus ada persiapan gitu. Jadi makanya apa aja yang mau di tips-tipsnya ini dia. Pertama itu memurnikan niat. Kenapa kita harus memurnikan niat? Karena pertama teman-teman, ketika kita melakukan segala amalan gitu, baik di amalan soleh maupun amalan buruk, tentu kan kita juga harus memurnikan niat. Tapi jangan sampai niat yang ini ya, amalan buruk jangan sampai. Tetap amalan baik, memurnikan niat gitu. Karena kalau misalnya itu diselingi dengan noda-noda, tentu itu tidak bernilai jadinya amalan kita teman-teman. Jadi makanya kita harus memurnikan niat bahwa puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain. Jadi hati-hati ya teman-teman, niatnya harus diperbaharui lagi. Jangan sampai karena iming-iming dari orang tua, iming-iming supaya dapat ini dapat itu, akhirnya puasa 30 hari full hanya untuk mendapatkan iming-imingan tadi gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ini memerintahkan kita puasa itu agar kita beriman, dan amalan itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Langsung nih amalan puasa itu ke Allah perginya gitu. Jadi nggak ada kayak perantara gitu, nggak ada. Jadi memang langsung khusus puasa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu harus gini teman-teman, sedikit tips ya, sisihkan harta. Kenapa? Karena bisa jadi kan teman-teman nih yang dikasih uang jajan, pastilah gitu kan dikasih uang jajan. Nah uang jajan itu kita sisihkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bisa jadi kan karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat dilipat gandakan pahala gitu. Jadi kita sisihkan untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi mereka kan butuh makanan gitu, kita siapkan berbagi untuk mereka berbuka gitu. Jadi sisihkan itu untuk bersedekah gitu teman-teman. Yang ketiga, jaga lisan dan jaga perilaku. Jadi kan teman-teman yang harus kita ketahui, puasa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari segala hal gitu, termasuk juga jaga lisan, jangan sampai menggibah, di mana-mana menggibah gitu kan. Kita kan maksudnya gibah itu kan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kayak kita memakan daging saudara sendiri, kan ngeri kan ya. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi ternyata kita tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan juga haus gitu. Jaga perilaku juga gitu ya, berusaha lah untuk terus terikat sama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tips yang keempat itu mengkaji Islam. Jadi walau dalam keadaan gini COVID-19 kita di rumah aja, tetap kita juga harus mengkaji Islam. Kan banyak nih teman-teman, sudah saya share juga nih di video ini nih. Nah video itu ada akun-akun kajian yang bisa teman-teman ikuti gitu, walaupun hanya sekedar online, tapi kan insya Allah itu juga bermanfaat teman-teman. Nah teman-teman juga harus pahami kalau ketika kita
ikut kajian online itu kan harus menjaga adab-adabnya juga gitu. Misalnya kajian itu berlangsung dari jam 1 sampai jam 3 misalnya, itu teman-teman harus menjaga adab. Pertama, tetap menutup aurat walaupun hanya di rumah gitu, jaga tutup aurat, karena kan kalau kita mau menuntut ilmu juga kan nggak mungkin kebuka kan semua di ini, mentang-mentang hanya di rumah aja, tapi nggak kayak gitu teman-teman. Tetap harus menjaga adabnya ketika kita mengkaji ilmu. Teman-teman, sedikit tips dari saya tadi. Jadi bisa sekarang kita menyambut bulan Ramadan, jangan sampai sia-siain ya teman-teman. Mudah-mudahan makan ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk terus mengikuti video-video update saat selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe di bawah, dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Salam.